Kita masuk pada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim, hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Apa itu hukum 1 Newton? Sifat benda yang mempertahankan keadaan awalnya itu disebut dengan kelembaman atau inersia. Sehingga hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum kelembaman. Kenapa disebut kelembaman? Kelembaman yang dimiliki suatu benda diam membuatnya sulit digerakkan. Akan tetapi jika benda tersebut bergerak, maka kelembamannya akan menyebabkan benda terus bergerak lurus. Untuk melawan kelembaman benda diperlukanlah suatu gaya tertentu. Gaya yang diperlukan untuk melawan kelembaman sebanding dengan massa benda. Karena semakin besar massa benda tersebut, kelembamannya juga semakin besar. Masih ingat massa benda itu? Ya, yang kemarin dibahas tuh. Jika kita berada di dalam sebuah bus yang sedang berhenti, kemudian digas mendadak, maka badan kita akan terdorong ke belakang. Kenapa bisa terjadi? Hal ini terjadi karena badan kita akan mempertahankan keadaan awalnya, yaitu diam. Nah, benda yang digas mendadak akan bergerak ke depan, sehingga badan kita terdorong ke belakang, berlawanan dengan arah gerak bus. Berdasarkan peristiwa di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika gaya luar dihilangkan, setiap benda akan berusaha mempertahankan keadaan awalnya, yaitu diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, hal inilah sesuai dengan hukum 1 Newton yang berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua adalah hukum 2 Newton. Nah, kita perhatikan. Bola yang diam itu memiliki kecepatan 0. Jika bola tersebut ditendang, bola akan memperoleh kecepatan. Dengan kata lain, selama bola ditendang telah terjadi perubahan kecepatan dari 0 menjadi tidak 0. Seperti telah kamu pelajari sebelumnya bahwa perubahan kecepatan terjadi karena benda memiliki percepatan. Dari mana bola mendapat percepatan? Tentu saja dari kakimu yang menendang bola. Jadi ada keterkaitan antara percepatan yang dimiliki bola dengan gaya yang bekerja pada bola tersebut. Makin keras tendanganmu pada bola, kecepatan gerak bola juga akan semakin besar. Ini berarti bola memiliki percepatan yang makin besar. Tendangannya makin keras, menandakan gaya yang bekerja pada bola juga makin besar. Jadi, makin besar gaya yang bekerja menyebabkan percepatan yang dialami benda makin besar. Dengan kata lain, percepatan berbanding lurus dengan gaya. Dengan kekuatan tendangan yang sama, bola yang berat akan mengalami percepatan yang lebih kecil daripada bola yang ringan. Ini artinya, kekuatan tendangan yang sama akan memberikan percepatan yang lebih kecil daripada bola yang berat atau massanya besar, dibandingkan pada bola yang ringan atau massa kecil. Dengan kata lain, percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Dengan demikian dapat berbanding terbalik dengan massa benda. Ungkapan ini
dapat dinyatakan dengan persamaan matematika seberikut. Lihat rumusnya, A sama dengan F per M. A itu apa? Percepatan. F itu apa? Gaya. M itu apa? Massa benda. Massa benda satuannya kilogram. F itu gaya, satuannya Newton. Dan A itu percepatan, satuannya dalam meter per sekon per detik. Yang terakhir, persamaan ini merupakan hukum 2 Newton tentang gerak. Sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Yang tadi saya jelaskan tuh ya. Yang terakhir, hukum ketiga Newton. Ketika kamu dan temanmu sedang bermain bola. Ketika kamu dan temanmu sedang bermain sepatu roda, mintalah temanmu untuk menghadapmu. Kemudian doronglah temanmu tersebut. Apa yang terjadi? Kamu dan temanmu akan sama-sama terdorong ke belakang. Hal tersebut terjadi karena ketika kamu memberikan gaya dorong pada temanmu, maka temanmu juga akan memberikan gaya terhadapmu. Berdasarkan fakta di atas, Newton merumuskan hukum yang ketiga yang berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua pun akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi, apabila suatu benda mengerjakan gaya atau melakukan aksi terhadap benda lain, maka benda lain tersebut juga akan mengerjakan gaya atau memberikan reaksi terhadap benda itu secara bersamaan. Pasangan kedua gaya inilah sering dikenal dengan pasangan gaya aksi dan reaksi. Secara matematis, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton dirumuskan. F aksi, silahkan lihat, sama dengan min F reaksi. Tanda min maksudnya apa? Menyatakan arah pada kedua gaya saling berlawanan. Terima kasih. Nanti pertanyaan akhir dijawab di akhir video ini.